Hai semua, jumpa lagi di RV Project. Pada sesi ini, RV akan berbagi tentang bagian dari inquiry apresiatif Bagja. Nah, ini adalah salah satu tugas atau bagian dari modul yang digunakan oleh calon guru penggerak. Nah, apa dan bagaimana membuat kanvas inquiry apresiatif Bagja? Berikut ya. Nah, inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kooperatif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, bagaimana mengaplikasikan inquiry apresiatif ini ke dalam pembelajaran, ke dalam komunitas, atau dalam kehidupan sehari-hari? Itu di Indonesia itu dikenal dengan model Bagja. Bagja itu adalah akronim dari B itu adalah buat pertanyaan. Kemudian A itu ambil pelajaran, G itu adalah gali impian, J jabarkan rencana, dan terakhir A adalah atur eksekusi. Nah, bagaimana menerapkannya atau bagaimana membuat kanvasnya? Ini adalah salah satu contoh yang bisa saya berikan. Oke, ini adalah kanvas rancangan implementasi inquiry apresiatif model Bagja. Yang pertama itu adalah kita harus tentukan topik. Artinya kita ingin buat apa. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah ide atau eksekusi nanti, yaitu bagaimana membuat pelatihan menulis buku atau bahan ajar. Nah, mengapa ini harus dilakukan? Nah, inilah inquiry apresiatif model Bagja ini adalah menjawab semuanya. Menjawab dari alasan mengapa dan bagaimana mengeksekusinya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Itu adalah pada buat pertanyaan utama. Di sini penting bagi kita, bagi siapapun, bagi calon guru penggerak tentunya, untuk membuat pertanyaan utama. Kita bisa buat contoh. Yang pertama itu adalah, ingat, pertanyaan utama itu harus mengacu pada topik atau rencana yang akan kita buat, yaitu pelatihan menulis buku atau bahan ajar. Nah, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana cara yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan guru menulis buku atau bahan ajar. Jadi bagaimana? Bagaimana itu adalah cara nanti apa yang bisa dilakukan. Kemudian yang penting juga yang kedua itu adalah apa daya dukung yang dibutuhkan. Ini penting. Ketika kita akan membuat sebuah program, daya dukung yang harus dipenuhi itu seperti apa, atau daya dukung yang harus dipersiapkan itu seperti apa. Ini penting, harus dirinci. Nah, yang kedua itu adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini yang dimaksud itu adalah karena kita atau saya di sini akan membuat pelatihan menulis buku atau bahan ajar, kita harus bisa merefleksi diri. Kira-kira potensi apa yang kita miliki atau komunitas kita miliki sehingga kita mengambil model ini atau mengambil kegiatan ini. Oke, yang pertama kita bisa sampaikan bahwa Bapak Ibu itu memiliki pengalaman yang berkaitan dengan menulis buku, baik buku ajar untuk siswa ataupun buku-buku yang lain. Jadi itu pengalamannya sebagai modal awal. Yang kedua adalah kita ada komunitas guru dengan potensi atau keunggulan masing-masing. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan program ini, itu Bapak Ibu didukung oleh komunitas tersendiri. Kalau dalam hal ini itu adalah R Institute. Yang ketiga itu adalah daya dukung penerbit dan percetakan yang dimiliki salah seorang anggota komunitas. Karena goalnya nanti itu adalah menulis buku ajar atau bahan ajar, berarti buku itu harus diterbitkan. Diharapkan buku yang terbit itu dapat langsung ber-ISBN, dicetak dan memiliki ISBN. Jadi ini yang penting. Yang ketiga itu adalah gali impian. Artinya apa? Apa tujuan dibuat pelatihan menulis buku atau bahan ajar ini? Kita punya mimpi bahwa nanti setelah diadakan kegiatan ini, Bapak Ibu guru itu mampu menulis buku dan bahan ajar. Baik buku cerita, buku puisi, ataupun apapun, atau bahan ajar yang bisa mendukung pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan semangat guru untuk menghasilkan buku yang ber-ISBN. Jadi gali mimpi ini dengan memiliki mimpi untuk menghasilkan buku yang ber-ISBN. Anggap kita punya satu buku saja yang sudah dimiliki. Tentu nanti akan ada keinginan-keinginan, diharapkan ada keinginan-keinginan nanti
untuk menghasilkan buku-buku berikutnya. Nah, selanjutnya itu adalah jabarkan rencana. Jadi untuk membuat pelatihan menulis buku atau bahan ajar ini, Bapak Ibu harus menjabarkan rencana apa yang akan dilakukan. Seperti merencanakan program pelatihan ini bersama tim komunitas. Jadi ketika ingin melakukan pelatihan, jadi itu harus tersedia juga kepanitiaan. Nah, yang kedua itu setelah ini terbentuk, itu harus disosialisasikan ke dalam berbagai macam media sosial agar pesertanya tahu, agar masyarakat, agar guru-guru tahu bahwa akan ada dilakukan kegiatan pelatihan untuk menulis. Nah, yang ketiga itu adalah menentukan guru sasaran yang dilibatkan. Ini penting. Ini kita akan menyasar guru kelas berapa, atau wilayah di mana, terus atau guru-guru mapel apa gitu misalnya. Itu penting menyasar guru-guru yang akan dilibatkan. Dan yang keempat itu adalah menentukan waktu. Waktu pelaksanaannya, Bapak Ibu harus mengatur waktu sehingga tidak berbenturan dengan sebagian besar kegiatan yang ada di sekolah seperti itu misalnya. Ini kegiatan ini akan misalnya dilaksanakan pada pertengahan Desember 2020 nanti. Dan yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Nah, di sini atur eksekusi ini agar nanti ketika kegiatan pelatihan berlangsung, itu benar-benar dapat tersusun atau tertata secara rapi bagaimana sistem pelaksanaannya. Oke, mulai dari pertama itu ketua komunitas sebagai penanggung jawab kegiatan misalnya, kemudian membuat kepanitiaan. Nah, panitia yang terbentuk ini sudah memiliki tugas berdasarkan job deskripsi masing-masing yang telah disepakati, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas. Dan yang ketiga itu, narasumber memberikan materi dan pendampingan selama pelatihan. Nah, penting bagi kita untuk mengundang narasumber atau menghadirkan narasumber yang benar-benar kompeten di bidang ini, di bidang yaitu menulis buku ataupun bahan ajar. Yang keempat itu, peserta dapat menyelesaikan buku atau bahan ajar itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misal, temponya adalah 1 bulan. Jadi, setelah selesai pelatihan dalam 1 bulan ke depan, peserta diharapkan mampu menyelesaikan karyanya atau bukunya tersebut. Dan yang terakhir itu adalah karena ini akan mengarah pada buku yang ber-ISBN, maka tim ISBN itu bertugas mengurus penerbitan hingga percetakan buku itu selesai. Nah, itu adalah salah satu implementasi inquiry apresiatif model Bagja dengan topik pelatihan menulis buku atau bahan ajar. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak dapat membuat topik-topik tertentu itu berdasarkan apa kebutuhan dari masing-masing yang diperlukan di sekolah Bapak Ibu, atau perhatikan kebutuhan kelas atau kebutuhan komunitas yang terdekat dengan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selamat melakukan pendidikan untuk guru penggerak, semangat belajar dan salam perjuangan sehingga cita-cita guru penggerak ini dapat tercapai. Terakhir, sepanjang umur perjuangan. Terima kasih.